sempurnanya 5 anasir, api, angin, air, tanah, dan cahaya itu ada di dalam sholat. Maka jangan lalaikan sholat, jangan remehkan sholat, laksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah usahanya, berkah kehidupannya, berkah seluruh keluarganya, dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir batin dari segala bencana, malapetaka, dan bahaya fitnah dunia dan akhirat. Dan kita semua tetap iman Islam dan tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, seperti biasa, marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Nabi. Luangkan waktunya sejenak. Semoga Allah memberikan ridho dan berkahnya serta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah,
izinkan saya berbagi pengetahuan, wawasan, pengalaman untuk saudara dan sahabatku semua dimanapun berada. Semoga Allah meridhoi dan memberikan berkah, dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengetahuan tentang 5 anasir ataupun 5 unsur yang ada di dalam sholat. Kita sholat fardu setiap hari, kita harus mengetahui 5 unsur tersebut. Insya Allah kalau kita sudah mengetahuinya, kita akan memahaminya bahwa betapa utamanya kita melakukan sholat. Sholat fardu adalah wajib hukumnya. Jadi saudara dan sahabatku semua, jangan sampai kita lupa dan lalaikan sholat fardu. Di dalam sholat fardu ada 5 unsur. Dan 5 unsur itu adalah ada di dalam diri kita. Kalau kita sholat fardu, melaksanakan sholat fardu, maka 5 unsur itu akan menjadi sempurna dan kita menjadi sejatinya manusia. Saudara dan sahabatku semua, jangan sampai kita menjadi hewan, menjadi binatang, menjadi pohon, menjadi batu, tapi jadilah manusia yang sejatinya manusia dengan melaksanakan sholat fardu. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, langsung saja saya berikan pengetahuan ini. Yang pertama, unsur api itu ada di dalam sholat sewaktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu unsur api. Unsur api ini adalah termasuk ke dalam nafsu amaroh. Nafsu amaroh ini adalah nafsu yang paling tua. Makanya kita harus basmi. Makanya kita harus sholat 5 waktu. Sholat fardu. Jangan sampai kita lalai dan melupakannya. Karena itulah salah satunya yang utama kita bisa membasmi nafsu amaroh yang ada di dalam diri kita. Api kalau kita nyalakan itu akan ke atas. Dia tidak mau ke bawah. Kalau kita ke bawah kan juga tetap dia akan ke atas. Itulah wujud api. Jadi yang namanya api itu maunya ke atas terus. Tidak mau ke bawah. Nah itu makanya manusia kalau pikirannya sombong ataupun tidak mau rendah hati, nah itu harus dibasmi. Sholat 5 waktu. Insya Allah kita akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu yang pertama, yaitu api. Itu ada di takbiratul ihram. Makanya kita harus menjadi manusia yang sejatinya manusia. Jangan sampai seperti pohon. Makanya Allahu Akbar. Ya, itu kita berdiri. Itu diisyaratkan jangan sampai kita ini menjadi pohon. Harus menjadi manusia. Itu perumpamaannya. Dan yang kedua, waktu ruku. Nah, waktu ruku itu ada unsur angin. Nah, unsur angin ini di tengah. Makanya ruku begini. Itu unsur angin. Nah, nafsunya itu namanya nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah. Itu juga harus dibasmi. Ya, karena unsur angin itu memang ada di dalam diri kita, kita harus bisa mengendalikannya. Nah, unsur angin itu ada di dalam ruku. Makanya kita harus menjadi manusia sejatinya manusia. Jangan sampai seperti binatang yang berkaki 2. Itu isyaratnya. Ruku itu jangan sampai kita ini menjadi binatang yang berkaki 2.
jadilah manusia yang sejatinya manusia. Makanya kita harus melaksanakan sholat fardu, itu wajib. Jangan kita remehkan. Terus yang ketiga, unsurnya itu ada di dalam sujud, yaitu unsur air. Makanya air itu dia akan ke bawah arahnya. Dia tidak mau ke atas. Kalau kita misalkan semprotkan aja air ke atas, itu dia akan ke bawah. Itu adalah unsur air. Artinya apa? Tawadu, berendah diri. Makanya di dalam sujud kita disunahkan agar doanya mustajab, kita berdoa sewaktu kita sujud. Karena apa? Unsur air. Air itu adalah sumber daripada kehidupan, sumber kehidupan. Lalu yang keempat yaitu unsur tanah. Unsur tanah ini berada di waktu kita melaksanakan tahiyat akhir atau tasyahud akhir sebelum salam. Artinya kita kembali kepada Allah karena kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah duduk tahiyat akhir, itu unsurnya tanah, kita menjadi manusia sejatinya manusia. Yang terakhir yaitu unsur cahaya. Cahayanya itu siapa? Yang melakukan sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat itu sudah menyempurnakan unsur 4 itu, yaitu api, angin, air, dan tanah. Nah, unsur 4 itu kita lakukan, maka insya Allah bercahayalah diri kita. Kita ini sejatinya adalah Nur Muhammad. Jadi tidak usah bolak-balik. Nah, kalau kita ingin aktif Nur Muhammadnya, tidak usah macam-macam. Laksanakan sholat saja. Laksanakan sholat fardu, jangan bolong-bolong. Insya Allah Nur Muhammad itu dengan sendirinya akan aktif. Ya. Jadi saudara dan sahabatku semua, kita belajar harus sesuai daripada syariat Islam. Itu hanyalah isyarat, hanyalah pemahaman perumpamaan. Agar kita bisa mengerti kalau di dalam sholat itu sangat luar biasa, terkandung rahasia yang sangat luar biasa. Berkaitan dengan tubuh kita, ruh dan jasad kita. Karena sempurnanya 5 anasir, api, angin, air, tanah, dan cahaya itu ada di dalam sholat. Maka jangan lalaikan sholat. Jangan remehkan sholat. Laksanakan sholat, maka bisa sempurnalah unsur yang 5 itu. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, meninggal dunia, insya Allah akan mencapai suatu kebahagiaan, akan mencapai surga kenikmatan. Karena kita sudah menyempurnakan 5 unsur tersebut, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu. Melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat duhur, asyar, maghrib, dan isya. Saudara dan sahabatku semua, artinya kita pertama unsur api ada di takbiratul ihram waktu berdiri. Jangan sampai isyaratnya kita menjadi pohon. Jadilah manusia sejati nanti kalau kita pulang. Terus waktu kita ruku itu unsurnya angin. Itu mengisyaratkan jangan sampai kita ini menjadi binatang yang berkaki 2. Ya. Jangan sampai, jadilah manusia yang sebenarnya. Terus yang ketiga itu unsur air ada di dalam sujud. Jangan sampai kita ini menjadi binatang yang berkaki 4 seperti kerbau. Jadilah manusia yang sebenar-benarnya manusia. Terus yang keempat, waktu kita tahiyat akhir, kita duduk lungguh selungguh-lungguhnya menjadi manusia sejatinya manusia. Jangan sampai kita menjadi hewan, pohon. Jangan sampai kita menjadi tumbuhan, menjadi binatang, tapi jadilah manusia. Terus yang terakhir, kalau sudah kita melaksanakan,
Nah, berarti kita nih sudah mengumpulkan cahaya di dalam diri kita. Jadi 5 unsur itu sudah sempurna. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saya akhiri saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.